Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih tentang transformasi Laplace. Di sini materi tentang adalah solusi persamaan linear diferensial dengan transformasi Laplace orde 1 dan orde 2. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya atau sebenarnya kita F aksen T, F double aksen T. Nah, di sini ini sebenarnya sama ya, yang baik itu kita menggunakan F, menggunakan Y, maksudnya sama. Jadi di sini sebenarnya kita sebelumnya membahas bahwasanya F aksen T, Laplace dari F aksen T itu adalah SFS dikurang F0, dan F double aksen itu S kuadrat Fs dikurang S F0 dikurang dengan F inverse 0. Nah, sekarang kita membahas bagaimana metode transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan masalah dengan nilai awal. Nah, kemarin kan kita nilai awalnya F aksen 0 dan F0-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang diberikanlah nilai awalnya. Ini contoh umumnya adalah jadi kita punya persamaan diferensial Y double aksen ditambah A, Y aksen ditambah BY sama dengan RT. Di mana kondisi awal Y0 sama dengan K0, Y aksen 0 sama dengan K1. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah pasti kita menyusun Laplace dari persamaan diferensialnya. Jadi kan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya Y double aksen itu pasti Laplace-nya adalah S kuadrat Y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0. Kemudian Y aksen berarti ada A adalah konstanta, maka kita keluarkan A-nya, itu turunan Laplace dari turunan Y aksen adalah SY dikurang Y0. Kemudian ditambah BY sama dengan RS, karena R di sini adalah RT, berarti dia RS. Laplace dari RT adalah RS. Dan kemudian kita kumpulkan semua suku yang mengandung Y, berarti yang ada Y ini adalah 1, 2, 3, sehingga tinggal S kuadrat ditambah AS ditambah B dikali Y, kan? Sama dengan kita pindahkan yang tidak ada Y ke setelah sama dengan. Itu yang tidak ada sama Y-nya adalah S tambah A, berarti S ditambah A dikali dengan Y0, kan? Berarti SA ditambah Y0, berarti kita pindah ke sebelah sama dengan jadi plus, maka S tambah A dikali Y0 ditambah dengan Y0, Y aksen 0 ditambah dengan RS. Langkah kedua, kita selesaikan dengan persamaan aljabar dengan mencari nilai YS. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, kita bisa misalkan QS itu adalah 1 per S kuadrat ditambah AS ditambah B. Sehingga kita pindahkan, kita selesaikan dengan persamaan aljabarnya. Kita ganti tadi 1 per S kuadrat ditambah AS ditambah B itu sama dengan QS. Sehingga YS sama dengan S tambah A dikali Y0 ditambah dengan Y0, Y aksen 0 dikali dengan QS. Karena QS itu adalah 1 per S kuadrat ditambah A ditambah dengan AS ditambah B tambah dengan RS per QS. Nah, jika nilai Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0, maka menghasilkan persamaan berikut. Jadi kalau nilainya 0, ini Y0-nya 0, Y aksen 0, 0, maka Q itu adalah Y per R atau in output per input. Nah, setelah itu baru kita lakukan inverse terhadap Y. Ya, untuk mencari nilai YT nanti. Supaya lebih mudahnya kita lihat contoh soal yang pertama ini.
Jadi untuk soalan pertama kita punya Y double aksen dikurang Y sama dengan T, di mana kondisi Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 1. Kemudian kita rubah nilai ini ke dalam bentuk persamaan diferensial Laplace-nya. Y double aksen berarti S kuadrat Y dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 dikurang Y sama dengan Laplace T sama dengan 1 per S kuadrat. Kemudian kita satukan Y-nya, berarti tinggal S kuadrat dikurang 1 dikali Y. Kemudian yang tidak ada Y kita pindah ke sebelah sama dengan. Jadi S tambah 1 ditambah 1 per S kuadrat. Jadi langsung kita ganti ya, kita ganti nilai Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 1. Berarti kita ganti ini 1, ini 1. Berarti 1 kali S sama dengan S, Y0, Y aksen 0 1. Maka ini tinggal lagi S tambah 1 ditambah 1 per S kuadrat. Karena ini kita pindah ke sebelah sama dengan. Kemudian kita gantilah nilai Q itu berarti Q tadi kan sama dengan 1 per S kuadrat dikurang 1. Karena itu dia jadi persamaannya adalah Y jika Y sama dengan S tambah 1 Q kali Q kan, ini S tambah 1 ini kali Q. Kemudian tambah 1 per S kuadrat dikali Q. Kan sebenarnya ini adalah S tambah 1 per S kuadrat dikurang 1. Sehingga sama dengan S tambah 1 per S kuadrat dikurang 1 ditambah dengan 1 per ini S per S kuadrat, ini 1 per S kuadrat dikali dengan S kuadrat dikurang 1. Sehingga juga kita dapat persamaannya ini adalah 1 per S kurang 1 ditambah dengan 1 per S kuadrat dikurang 1 dikurang 1 per S kuadrat. Baru langkah yang ketiga adalah kita cari Laplace baliknya. Berarti Laplace balik dari 1 per S kurang 1 adalah E pangkat T. Kemudian Laplace balik dari 1 per S kuadrat dikurang 1 adalah sin HT. Kemudian Laplace balik dari 1 per S kuadrat adalah T. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Untuk lebih memahami atau memperdalam, maka kerjakanlah contoh soal yang ini. Itu ya, kita punya persamaan Y double aksen ditambah Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Kondisinya adalah saat Y 0 sama dengan 0,16, Y aksen 0 sama dengan 0. Oke, selamat mengerjakan. Kemudian teori kedua adalah masalah pergeseran data. Ini artinya kita punya persoalan nilai awal. Jadi ada initial value problem. Tapi kondisi awalnya tidak dimulai dari T sama dengan 0. Tadi kan kita mulai kondisi awalnya adalah T sama dengan 0. Tapi adalah Y 0 dan Y aksen 0 kan tadi kan. Nah, kalau sekarang tidak kita mulai dari Y0 dan Y aksen 0. Melainkan mulai misalnya dari T sama dengan T0 besar dari 0. Untuk menyelesaikannya dengan transformasi Laplace, kita ubah waktu supaya tetap bisa dimulai dari 0. Jadi kita ubah waktunya supaya dimisalkan itu menjadi Y0. Dimulai dari Y0 dan Y aksen 0. Caranya adalah ganti T dengan T tilde ditambah dengan T0. Di mana T sama dengan T0, maka T tilde itu adalah sama dengan 0. Oke, untuk mempermudahnya, kita lihat contoh soalnya untuk mempermudah pemahaman.
Jadi kita di sini punya Y double aksen tambah Y sama dengan 2T. Di mana kondisi awal adalah kondisi Y seperempat Pi sama dengan setengah Pi. Kemudian Y aksen seperempat Pi sama dengan 2 dikurang akar 2. Nah, di sini kan kita punya T0-nya adalah 1/4 Pi ini. Ini kan T0. Sehingga kita dapat set bahwasanya nilai tadi kan T itu sama dengan T tilde ditambah dengan T0 kan. Nah, maka T tilde ditambah dengan T0-nya adalah 1/4 Pi tambah 1/4 Pi. Sehingga kita dapat menyelesaikan persamaannya dimulai dari 0 kan, dimulai dari awal. Sehingga berubahlah nilai persamaannya. Tadi kan Y double aksen saja, maka sekarang kita sudah memiliki fungsi yang baru. Y tilde double aksen ditambah Y tilde sama dengan 2 dikali dengan T tilde ditambah 1/4 Pi. Karena kita ganti T-nya adalah T ditambah T tilde ditambah 1/4 Pi. Sehingga baru kita dapat menggunakannya dengan kondisi awal. Jadi kondisi Y tilde 0 sama dengan setengah Pi. Jadi ini kita ganti jadi Y 0 kan, Y tilde 0 kan. Kemudian Y aksen 0 berarti ini jadi Y aksen 0. Y tilde aksen 0 sama dengan 2 dikurang akar 2. Baru kita selesaikan dia persamaan diferensial ini dulu. Laplace persamaan diferensial. Maka Laplace persamaan diferensial Y tilde double aksen itu adalah S kuadrat Y tilde dikurang S Y0 berarti SY tilde 0 berarti SY tilde 0 berarti SY nih setengah Pi dikurang Y aksen Y tilde aksen 0 berarti ini 2 kurang akar 2 kan, ditambah Y tilde sama dengan berarti ini berarti 2T dengan 2T tilde kurang 1/4 Pi. Maka 2T itu berarti 2 per S kuadrat. Kemudian 2 dikali 1/4 berarti setengah. Setengah Pi itu adalah setengah Pi per S. Itu Laplace-nya. Sehingga kita samakan nilai Y, kita kumpulkan nilai Y, berarti tinggal lagi S kuadrat ditambah 1 Y tilde. Sama dengan ini kita pindah sebelah sama dengan jadi plus 2 per S kuadrat ditambah dengan setengah Pi per S ditambah setengah Pi per S setengah Pi S ditambah dengan 2 kurang akar 2. Sehingga nilai Y-nya adalah 2 per ini. Jadi ini kita bagi 2 per S kuadrat ditambah 1 dikali dengan S kuadrat. Kemudian setengah Pi S kuadrat ditambah 1 dikali S. Kemudian ditambah setengah Pi S, ini setengah Pi S dikali per S kuadrat ditambah 1. Kemudian 2 dikurang akar 2 per S kuadrat ditambah 1. Sehingga kita dapat kumpulkan, ya, kita Laplace balikkan, maka kalau Laplace balik dari Y besar ini, Y kapital ini, maka ada sama dengan Y kecil tadi. Berarti Laplace balik dari Y tilde sama dengan Y, kan, Y tilde. Jadi Laplace balik dari 2 per S kuadrat ditambah 1 kali S kuadrat. Itu adalah ini, 2T sin 2T tilde kurang sin T tilde. Ini 2 kali T tilde dikurang sin T tilde. Tambah, ini Laplace balik yang kedua, yang ini. Balik yang ini adalah setengah Pi dikali 1 kurang cos T tilde. Kemudian Laplace balik yang ini setengah Pi cos T tilde. Kemudian Laplace balik yang terakhir adalah 2 dikurang akar 2 sin T tilde.
Kemudian kita sederhanakan sehingga didapatkan 2 T tilde ditambah dengan setengah Pi dikurang akar 2 sin T tilde. Baru langkah selanjutnya kita ganti T tilde tadi ke kondisi awal. Tadi kan kondisi awalnya T sama dengan T tilde ditambah dengan T0. Sehingga T tilde adalah T dikurang T0. T0 nya kan tadi 1/4 Pi. Nah, pertama kita lihat dulu. Kan di sini ada sin T tilde, berarti sin T dikurang setengah Pi. Jadi, untuk menyelesaikan sin T dikurang setengah Pi, itu kita dapat berlaku rumus sin A dikurang B. Di mana sin A kurang B itu adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Berarti yang menjadi A di sini adalah T, yang jadi B adalah Pi/2. Sehingga sin T kurang 1/4 Pi adalah sin T per cos Pi/4 dikurang cos T sin Pi/4. Di mana cos Pi/4 sama dengan sin Pi/4. Sama dengan 1/2. Maka sin T setengah 1/2 dikurang cos T 1/2. Sehingga didapatkan, keluarkan 1/2-nya, maka sin T kurang Pi/4 itu sama dengan 1/2 sin T cos T. Kemudian kita masukkan lagi nilainya. Jadi tadi kan nih 2 T tilde ditambah 1/2 Pi dikurang akar 2 sin T tilde. Kita ganti T tilde nya menjadi T dikurang 1/4 Pi. Jadi 2 dikali T kurang 1/4 Pi tambah setengah Pi dikurang akar 2 tadi kan kali 1/2 sin T dikurang cos T. Ini habis, tinggal sin T cos T. Maka ini 2 dikali setengah, 2 kali 1/4, habis juga nih tambah. Maka tinggal 2T dikurang sin T cos T. Nah, inilah Laplace balik dari yang ini. Ini penyelesaiannya dengan menggunakan Laplace. Y double aksen ditambah Y sama dengan 2T dengan kondisi Y 1/4 Pi sama dengan 1/2 Pi. Y aksen 1/4 Pi sama dengan 2 kurang akar 2. Oke. Kalau ada yang bertanya silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.